sareng lampah Dikjaya tur unggul gawena Nanjir wasta sareng karyana UPI alma materku ilmiah juga edukatif dan religius moto kami visi leading and outstanding UPI alma materku bersamamu aku mendidik bersamamu aku meneliti bersamamu aku mengabdi UPI Edun is my dream Education for upturn of nation Etistik jaya sarang unggul Nanjir di nasa panjang waktu Edun? Edun, Edun, Edun
siang dan selamat datang buat Pak Nanang sama Kang Marzuki. Nanti kita akan memulai acaranya kira-kira jam 13.10 ya Kak. Kang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Dwi Ardi SSIMT, selaku Gugus Kendali Mutu Layanan dan Pengabdian Departemen Pendidikan Fisika FM MIPA UPI. Yang saya hormati Saudara Muhammad Raihan Ahnaf, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika FM MIPA UPI. Yang saya hormati Saudari Aulia Salsabila, selaku Ketua Pelaksana Kunjungan Industri 2021. Yang saya hormati Saudara Muhammad Marzuki Abdullah selaku narasumber. Yang saya hormati rekan-rekan peserta webinar kunjungan industri pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Amin ya robbal alamin. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum acaranya dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib yang harus dipatuhi seluruh peserta dan panitia webinar kunjungan industri hari ini. Di antaranya, dilarang berbincang-bincang antar peserta pada kolom chat selama proses pematerian, dilarang mengganggu jalannya pematerian seperti mencoret-coret layar dan lain sebagainya. Nama yang digunakan di Zoom menggunakan format peserta _ nama. Seluruh peserta wajib menonaktifkan mikrofon kecuali saat dipersilahkan oleh moderator saat sesi diskusi. Peserta tidak boleh makan dan minum di depan kamera buka. Peserta menggunakan pakaian yang sopan. MC moderator berhak mengatur sepenuhnya jalan acara demi kelancaran kegiatan. Sesi diskusi dan tanya jawab dibuka setelah sesi pematerian selesai. Bagi peserta yang ingin bertanya dan mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama peserta, lalu moderator akan memanggil peserta untuk bertanya secara langsung atau juga dapat dibacakan pertanyaannya oleh moderator jika peserta tidak berkenan. Link presensi dan evaluasi akan dikirim pada kolom chat pada akhir webinar. Peserta wajib mengisi link presensi dan feedback yang akan dibagikan panitia di akhir acara. Jika tidak mengisi, maka peserta tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Oleh karena itu, peserta harus berada di Zoom meeting sampai acara selesai dan tidak diperkenankan untuk keluar masuk room Zoom. Dan yang terakhir, peserta wajib membaca dan mentaati tata tertib yang sudah diterapkan. Baik, untuk webinar kunjungan industri pada hari ini, kita akan mengusung tema setahap lebih tahu dan selangkah lebih maju. Berikut saya akan bacakan susunan acara webinar kunjungan industri pada hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Syarifuddin. Selanjutnya yaitu ada acara sambutan Ketua Pelaksana oleh Saudari Aulia Salsabila.
Yang selanjutnya yaitu ada sambutan Ketua HMF FPMIPA UPI oleh Saudara Muhammad Raihan Ahnaf Rizqullah. Selanjutnya yaitu ada sambutan Gugus Kendali Mutu Layanan dan Pengabdian Departemen Pendidikan Fisika FPMIPA UPI oleh Bapak Nanang Dwi Ardi SSIMT. Acara selanjutnya yaitu pembacaan CV moderator, dilanjut dengan pembacaan CV pemateri. Selanjutnya yaitu pematerian oleh narasumber, disusul dengan tanya jawab interaktif, dan dilanjutkan dengan acara penyerahan kenang-kenangan, dokumentasi, pembacaan doa oleh Muhammad Syarifuddin, lalu ada pengisian presensi dan feedback, dan ditutup dengan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Muhammad Syarifuddin, dipersilakan. Sebelumnya suaranya terdengar. Sudah terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum nafassahu fil majalisi fa'sahu sab'ihillahul lakum wa idza qila suju fangsuju yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Syarifuddin atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga acara yang kita jalani saat ini akan berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Kunjungan Industri 2021 kepada Saudari Aulia Salsabila, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara webinar kunjungan industri hari ini. Salawat berkah dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Nanang Dwi Ardi SSIMT selaku Gugus Kendali Mutu Layanan dan Pengabdian Departemen Pendidikan Fisika FPMIPA UPI. Yang terhormat Kang Marzuki Abdullah selaku pemateri pada webinar hari ini. Juga yang saya hormati rekan-rekan panitia dan peserta yang sepertinya sudah sangat siap dan bersemangat untuk menerima segala bentuk ilmu dan informasi pada hari ini. Pertama, webinar kunjungan industri 2021 ini mengangkat tema setelah lebih tahu selangkah lebih maju, dengan harapan bahwasanya seluruh peserta webinar hari ini dapat menjadikan ilmu yang diterima itu sebagai bekal pengembangan diri, sehingga kelak
dapat ikut berkontribusi dalam perkembangan dunia industri. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras sehingga webinar hari ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Dan juga untuk teman-teman peserta, semoga dapat memaksimalkan webinar ini dan semoga harapan di balik tema setahap lebih tahu selangkah lebih maju ini dapat kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Aulia Salsabila. Masuk kepada acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua HMFFP MIPA UPI kepada Saudara Muhammad Raihan Ahnafisullah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nanang Dwi Agdi, SSIMT yang saya hormati, Aulia Salsabila selaku Ketua Webinar Kunjungan Industri kali ini yang saya hormati, Kang Marzuki selaku pemateri kita kali ini yang saya hormati, serta rekan-rekan panitia dan teman-teman partisipan Webinar Kunjungan Industri kali ini yang saya hormati dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di acara webinar kunjungan industri kali ini. Meskipun dalam keadaan daring yang insya Allah tidak mengurangi esensi dari keberjalanan acara ini. Tak lupa juga kita panjatkan puji dan syukur pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, yang pertama mungkin aku ingin mengucapkan permintaan maaf karena aku sendiri tidak dapat membersamai teman-teman semua di webinar kunjungan industri kali ini karena kondisi aku yang kurang fit. Lalu selanjutnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang pertama karena telah merencanakan dan telah membuat acara ini gitu ya. Semoga apa yang diharapkan panitia dalam keberjalanan acara ini dapat terselenggara. Lalu selanjutnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Marzuki selaku pemateri kita kali ini yang telah bersedia untuk memperkenalkan kepada kita bagaimana dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri, sehingga mungkin bisa jadi bekal juga untuk kita di masa depan. Selanjutnya aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman partisipan webinar kunjungan industri kita kali ini, karena teman-teman semua udah menyempatkan waktu teman-teman untuk hadir di acara kali ini. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga dengan keberjalanan acara ini kita semua dapat mendapatkan esensi dari perjalanan acara ini, lebih tahu terkait dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, agar pengalaman dan bekal tersebut mungkin ya dapat menjadi bekal juga untuk kita di masa depan. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Raihan Ahnafisullah. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Gugus Kendali Mutu Layanan dan Pengabdian Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UPI kepada Bapak Nanang Dwi Ardi SSIMD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih pada panitia ini telah menyelenggarakan acara yang sekian kalinya daring. Ini judulnya kunjungan industri ya, tapi industrinya di Zoom. Pengennya sih ya ini untuk Bapak Marzuki gitu loh. Ya, nanti ketika sudah luring dibawalah ke Bobo Box gitu ya,
Atau di sini ada ini nanti tanya juga ini kru Bapak Marzuki juga banyak nih saya lihat itu ada bawa banyak pengikut juga nih. Jadi tapi yang penting mungkin saya nggak akan berpanjang lebar dan hanya silakan tanya lebih banyak ya. Hari ini mungkin Bapak Marzuki itu di perusahaan, kalau saya kan di instansi pemerintah, bagaimana menghadapi pandemi gitu ya. Silahkan itu berdiskusi bagaimana hari ini bekerja dan bagaimana pengalaman beliau gitu ya di sana dan seperti apa sih ketika pandemi ini gitu ya. Apakah pekerjaan itu mudah, sulit gitu. Apakah harus adaptasi atau seperti apa nanti. Ini menarik gitu ya. Jadi kalau saya harap nanti banyak sebetulnya yang bisa diambil dari beberapa industri jika memang luring gitu ya. Tapi hari ini tidak memungkinkan gitu. Mungkin ada ini banyak ini dari peserta ini banyak yang dari pihak industri silahkan itu ditanya itu mungkin bawa kru. Jadi itu apa ya hari ini pesan apa ya seperti itu banyak. Jadi di perusahaan itu banyak yang gulung tikar, banyak yang bertahan. Ke depan ini kan generasi daring ya. Ini panitia juga generasi daring ini mungkin belum pernah menginjak di kampus bahkan gitu ya. Saya harap Anda harus adaptasi ke depan itu bisa jadi lapangan kerja berubah jenisnya. Silakan nanti saya tadi telah katakan bagaimana dengan box gitu ya, nah kira-kira itu. Atau bagaimana di industri yang lainnya mungkin banyak pengalaman yang bisa digali dari narasumber gitu ya. Atau mungkin bisa menciptakan sendiri ke depan gitu ya, bahwa industri ya, itu seperti apa gitu. Nah, hari ini masih mungkin beberapa industri stagnan bahkan gulung tikar gitu ya. Jadi apakah mudah hidup di fisika gitu ya setelah lulus gitu nanti. Ini salah satunya kita hadirkan hari ini narasumber. Terima kasih untuk narasumber telah bersedia meluangkan waktu. Terima kasih juga untuk peserta, tak lupa untuk para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Semoga acara ini berjalan lancar. Barangkali saya nanti off atau live gitu ya. Jangan pundung gitu ya. Nanti silakan lanjutkan saja. Khawatir saya kalau ada di sini suka gemper gitu ya. Ini ada wajah-wajah yang nampak familiar gitu di muka di Zoom ini gitu ya. Silakan berdiskusi, mencari ilmu dengan baik gitu ya. Saya resmi buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nanang Dwi Ardi SSIMD. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan CV moderator oleh saya sendiri. Moderator kita kali ini yaitu ada Saudara Genta Yuwandana yang berpendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2020 dengan jurusan Pendidikan Fisika. Selanjutnya, Saudara Genta Yuwandana juga mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Fisika FKMIPA UPI sebagai anggota bidang kerohanian dan juga sebagai mengikuti organisasi Forum Mahasiswa Cilegon sebagai anggota divisi internal. Lalu dia juga mengikuti organisasi Volunteer Banten Space sebagai tutor TPS untuk persiapan SBMPTN 2020.
Adapun kepanitiaan yang diikuti oleh moderator kita, yaitu ada rangkaian kaderisasi 1 sebagai anggota Divisi Humas pada tahun 2021. Berikut CV dari moderator kita, yaitu Genta Yuandana. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan CV pemateri, pematerian dan juga tanya jawab yang interaktif akan dipandu secara langsung oleh Saudara Genta Yuandana selaku moderator. Kepada Saudara Genta Yuandana dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Dwi Ardi, SSIMT, selaku Gugus Kendali Mutu Layanan dan Pengabdian Departemen Pendidikan Fisika FP MIPA UPI. Yang saya hormati Kang Muhammad Rehan Ahnaf Rizkullah, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika FP MIPA UPI. Yang saya hormati Aulia Salsabila, selaku Ketua Pelaksana Kunjungan Industri 2021. Yang saya hormati Kang Muhammad Marzuki Abdullah selaku narasumber, serta Kang Teteh dan teman-teman peserta webinar kunjungan industri yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Amalia Mutia selaku MC telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada kunjungan industri siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Genta Yuandana dari jurusan Pendidikan Fisika UPI tahun 2020, selaku moderator pada sesi pematerian ini. Selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri pada siang hari ini. Kepada panitia boleh untuk di-share. Oke. Pada siang hari ini pemateri kita itu Kang Muhammad Marzuki Abdullah. Ringkasan objektif dari Kang Muhammad Marzuki ini yaitu merupakan individu yang memiliki kemampuan belajar dengan cepat. Selain itu juga memiliki pengetahuan yang kuat dalam bidang elektronik. Skill yang dimiliki yaitu mempunyai kemampuan proses sinyal digital, mendesain PCB, pemecahan masalah elektronik, manajemen proyek, serta jaringan komputer. Pengalaman kerja yang dimiliki beliau yang pertama itu adalah sebagai insinyur manufaktur di PT Bobobox Mitra Indonesia pada Maret 2021 hingga sekarang. Kemudian di pemimpin produksi IT di PT Lombardi Auto Indonesia, serta insinyur elektronik di PT Senovasi Reka Prima. Kemudian kegiatan internship yang pernah dilakukan beliau yang pertama yaitu menjadi teknik elektronik di Boschka, kemudian menjadi teknik otomasi di Industrial Instrumentasi Lab di ITB. Kemudian pendidikan dan training yang pernah diikuti beliau yang pertama pada Desember 2015, beliau lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian pada Februari tahun 2016, dia mengikuti internship di Lab Instrumentasi ITB. Kemudian pada November 2017 dan Agustus 2017, beliau mengikuti sertifikasi di bidang maintenance baterai, serta di training fiber optik. Mungkin sekian CV yang dapat saya bacakan. Apakah Kang Marzuki sudah ada? Apakah Kang? Oke. Karena Kang Muhammad Marzuki sudah ada, mungkin lanjut aja ke acara pematerian yang akan disampaikan oleh Kang Muhammad Marzuki. Kepada Kang Muhammad Marzuki dipersilakan. Ya, kedengar suaranya ya? Apa video deh? Oke, terima kasih kesempatannya teman-teman panitia. Perkenalkan saya Marzuki dari 2011 karena saya alumni juga dari UPI. Udah lumayan lama juga ninggalin kampus, 10 tahunan berarti ya. 2011 masuk, sekarang udah 2021. Jadi muka-mukanya teman-teman panitia tuh udah nggak ada yang kenal mungkin sekarang. Jadi cuma beberapa aja yang saya tahu. Dan kita memang belum pernah ada kesempatan untuk
bertemu secara langsung. Tapi di luar hal itu, terima kasih banyak udah mempersiapkan hal ini. Terima kasih juga tadi sempat ngobrol sama Pak Nanang. Pak Nanang itu bahas sedikit, Pak Nanang itu orang yang cukup bikin saya pindah perusahaan dulu gitu karena saya konsultasi mau pindah kerjaan dari satu kantor ke kantor selanjutnya tuh diskusi sama beliau, dia lagi main badminton, saya ganggu karena saya butuh ngobrol gitu. Jadi memang orang yang cukup berjasa juga. Ya, orang yang cukup berjasa juga. Nah, poin lain, saya di sini cuman cerita tentang dunia industri. Kebetulan pengalaman kerja saya selama ini semuanya di bidang industri ya, semuanya di bidang industri. Tapi belum tentu pengalaman kerja saya ini pengalaman yang terbaik. Teman-teman yang lain ada juga yang punya pengalaman lain yang jauh lebih baik gitu. Saya cuman kebetulan dikasih kesempatan buat cerita gambaran singkatnya aja tentang apa yang sudah dialami dan apa yang bisa diceritakan, ilmu yang bisa didapat gitu. Kayak gitu. Saya coba share screen mungkin ya panitia boleh ya. Ada ya? Udah ada belum? Iya. Ini materi yang saya siapkan. Kebetulan dikasih kesempatan buat menjadi pemateri di Kunjungan Industri 2021 ini. Agenda yang mau saya jelasin cukup sederhana. Kita lebih fokus ke tanya jawab aja karena pengalaman industri saya pribadi pun nggak terlalu banyak juga dan biasa-biasa aja sebenarnya. Pertama ada sebelum masuk ke materi, saya ngasih masukan lagi, saya ngasih tahu lagi, tetap di rumah dan tetap jaga keamanan teman-teman semua dengan kondisi yang sekarang. Semoga teman-teman semua di sana sehat selalu. Oke. Ini profil saya sebetulnya. Tadi sempat dibacakan juga oleh moderator ya, sepintas. Saya lulus di Fisika UPI, kemudian masuk ke Electronic Engineer di Cinovasi, kemudian kebetulan dapat Production IT Leader di Lombardi, dan terakhir yang sekarang saya sedang jalan itu sebagai Manufacturer Engineer di Bobo Box Mitra Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya jelasin dulu diri saya sebentar. Di luar full pekerjaan saya yang saya jalani ini, pernah beberapa kali ikut-ikutan iseng yang lain gitu. Mungkin cerita aja setelah lulus jadi mahasiswa itu nyari kerja waktu itu lumayan juga susah gitu, nggak gampang. Nah, tapi kebetulan diisi dengan hal-hal lain, dapat. Nah, ini ada dokumentasi di Balikpapan waktu itu gerhana matahari total, lagi guide, kemudian sambil ini ya, sambil mengamati bekantan. Di sini ada bekantan. Waktu itu memang ada penelitiannya juga. Dan di sini aktivitas saya di waktu dulu masih aktif di Boska. Terus ini pengamatan gerhana matahari ya. Ini ada video juga waktu gerhana matahari total itu di Kalimantan. Saya coba lompat-lompat aja videonya. Ini yang lumayan. Nah, ini kondisi saat pas totalnya itu. Kebetulan dapat videonya nih. Nah, ini kondisi yang tiba-tiba jadi malam waktu itu. Jadi di luar aktivitas industri saya jelasin diri saya sendiri punya aktivitas lain yang seperti ini gitu. Dulu, tapi sekarang udah enggak lagi. Oke, lanjut ke pematerian. Penjelasan sederhana secara industri gitu, pengantar aja. Ya, industri itu bikin sesuatu menjadi sesuatu gitu, sederhana itu.
Di sini ada dua gambar. Yang satu mungkin agak sederhana, yang satunya lebih ribet gitu. Tapi poin yang paling penting di sini tuh kalau dari gambar ini tuh menjelaskan tahta gitu. Ada beberapa layer warna yang paling bawah apa, warna berikutnya apa gitu dan seterusnya. Itu tuh menjelaskan oh ini mencakup ini mencakup ini dan seterusnya. Nah, gambaran industri yang sekarang itu makin ke atas di gambar ini ya, makin ke atas, makin kompleks. Makin ke bawah itu makin sederhana gitu. Kenapa seperti itu? Karena contoh kasus kayak gini. Sekarang kita mau masuk ke suatu ruangan yang terkunci. Dulu tuh kita harus, misal contohnya harus scan mata, fingerprint, kasih kartu, dan seterusnya. Itu ada di level yang cukup rumit gitu. Kita harus melakukan ini. Tapi sekarang sudah ada teknologi yang mencakup ya udah kita tinggal berdiri doang di depan pintunya, tunggu beberapa detik, nanti pintunya kebuka sendiri, kita masuk. Artinya, untuk gambar di sini, level yang paling bawah itu level yang rumit, biasanya berada di peralatan lapangan, atau hal-hal yang berbau dengan urusan manusia secara langsung. Gambaran industrinya seperti itu. Nah, industri yang sekarang sedang berkembang itu, di atasnya yang makin rumit, di bawahnya yang makin simpel. Jadi kita menggunakan teknologi dan perkembangan industri saat ini tuh jauh lebih simpel menggunakannya, tapi mengolahnya justru makin rumit gitu. Karena dengan contoh kasus yang tadi saya jelasin, ngolah data diri kita sendiri itu supaya bisa valid atau enggak valid, boleh atau enggak kita masuk ke ruangan yang tadi saya ceritain itu, sangat rumit gitu. Jauh lebih rumit daripada sekedar fingerprint atau scan mata atau nunjukin kartu dan seterusnya. Tapi ada dampak lain. Mungkin kelihatan, wah keren juga ya, berarti teknologi sekarang udah bagus, udah maju gitu. Tapi ada dampak lain yang cukup signifikan dan akan tergerus. Ini gambaran secara umum. Materi ini pernah saya ceritain juga 2016 gitu kalau nggak salah. Di kelasnya Pak Nanang juga saya kebetulan dikasih kesempatan untuk itu. Makin lama tenaga manusia itu yang kerjanya hanya itu lagi, itu akan tergerus oleh teknologi. Dan pasti industrinya akan berubah gitu. Jadi skill kita kalau hanya melakukan yang hanya itu lagi dan bisa diwakili oleh robot, itu sebentar juga akan hilang. Contoh kasus yang nyata yang sekarang udah terjadi itu penjaga tol itu sekarang udah nggak ada, atau mungkin ada cuma sebagian dan dia statusnya standby gitu. Saya punya pengalaman di perusahaan saya yang pertama itu ngurusin juga urusan gerbang tol, itu memang didesain untuk tidak ada orang yang menjaga di sana. Mungkin 10 tahun yang lalu, atau mungkin 20 tahun yang lalu, pegawai tol itu ribuan mungkin. Tapi seiring berjalannya waktu, mau nggak mau mereka tergerus oleh teknologi. Pun begitu untuk berbagai macam teknologi lain yang akan kita hadapi bersama gitu. Jadi kuncinya di gambaran yang di sini itu adalah industri itu akan makin mudah di bawah dan akan makin sulit di atas gitu, di gambaran ini. Ngerumusnya kayak gimana, ngerakitnya kayak gimana, ngerangkainya kayak gimana, jalannya kayak gimana itu sangat sulit, sangat rumit. Banyak peluang-peluang yang bisa kita masukin di situ sebagai pekerjaan kita gitu. Tapi mau nggak mau kualifikasinya memang lumayan berat untuk di hal itu. Di sisi yang lain, kalau kita masih bekerja di dunia yang bisa diwakili oleh robot, bisa diwakili oleh teknologi, itu pasti akan tergerus oleh zaman dengan sendirinya. Itu penjelasan singkat tentang industri. Kemudian saya cuma cerita sedikit tentang pengalaman pekerjaan. Ini ada pengalaman pekerjaan saya di Cinovasi Reka Prima. Yang pertama, Cinovasi Reka Prima itu ada di Bandung. Perusahaan bergerak di digital transformation, dari yang analog jadi digital gitu, transformasi ke arah yang digital dan industrial automation
solution. Dulu mungkin gambarannya mungkin kayak gini. Dulu kalau teman-teman cerita dapat cerita dari orang-orang yang di pabrik, guru, mindahin barang dari satu tempat ke tempat yang lain itu ada PIC-nya sendiri, ada PJ-nya sendiri lah, penanggung jawabnya sendiri. Dia tugasnya setiap hari hanya mindahin barang aja, mindahin barang dan memastikan barang yang diambil dan yang dipindahkan itu sesuai, nggak ada kerusakan dan seterusnya. Tapi pengalaman saya di Cinovasi ini menghilangkan orang yang seperti itu, pekerjaan yang seperti itu saya hilangkan, sehingga semuanya itu digantikan dengan mesin ataupun dengan robot gitu. Pengalaman yang mungkin cukup berkesan di sana itu, ini ada automation palm oil mill, ada pabrik kelapa sawit di Mamuju, Sulawesi Barat ya, kelapa sawit. Itu dari kelapa sawit yang bentuknya si buah, kemudian di steam, kemudian di press, kemudian dipisahkan, kemudian di press lagi, kemudian di suling dan seterusnya sampai dengan jadi minyak yang bisa kita konsumsi. Itu semua saya menghilangkan karyawan sekitar 400-an orang. Secara simpelnya kayak gitu ya. Sekitar 400-an orang hilang. Karena semua 400 orang itu kerjanya hanya melakukan itu lagi, dan semua saya gantikan dengan mesin ataupun dengan robot yang sudah bergerak secara otomatis sesuai dengan sistemnya. Itu cukup seru juga, pengalaman yang cukup panjang juga. Dan teknologi yang seperti itu yang akan terus berkembang di industri kita nanti. Gitu. Kemudian ada pengalaman lain, IoT Gas Stock Monitoring System. Itu kayak teman-teman mungkin pernah lihat ada mobil tangki Pertamina gitu yang cukup besar, kapasitas 1000 liter atau 1500 liter. Itu jalan-jalan di jalan raya gitu. Nah, itu mobil-mobil seperti itu saya coba monitor si isinya tuh berapa, tekanannya berapa, suhunya berapa. Kemudian saya bisa kirimkan semua datanya terpusat dan bisa diakses di handphone. Jadi si mobil sekarang lagi bergerak dari titik satu ke titik yang lainnya, itu bisa terpantau dan kondisi mobilnya seperti apa itu bisa terpantau. Itu dalam kondisi yang pilot project waktu itu sempat saya lakukan. Kemudian ada data center industri sama firefighting, mungkin itu hal yang cukup minor. Itu pengalaman saya di Cinovasi ya, transformation digital dari yang analog jadi digital, dari yang semula manusia diubah jadi mesin. Memang terlihat modalnya cukup besar, tapi benefitnya jauh lebih besar dibandingkan modal yang besar. Itu pengalaman saya di Cinovasi. Berikutnya pengalaman saya di Lombardi. Kebetulan di sini ada peserta juga dari orang yang dulu kerja di Lombardi bareng sama saya. Itu Lombardi itu industri di otomotif ya, otomotif. Jadi dia hanya berfokus pada interiornya mobil. Dia memodifikasi interior mobil. Kerennya ini produknya mungkin 70% mungkin handmade semuanya. Handmade, mesinnya tipis kecil lah, barang beli jadinya sedikit juga gitu. Sisanya handmade. Gitu. Jadi lumayan konvensional, dan industri yang seperti itu akan tergerus nanti gitu kalau ngikut ke cerita saya sebelumnya. Tapi yang menarik yang mau saya ceritakan di industri analog di Lombardi ini adalah saya belajar manajerial yang cukup baik di sana. Jadi karena di sana dulu kondisinya perusahaan yang baru 3 tahun gitu. Kemudian mereka di sana nggak ada yang major bisa nge-lead gitu, bisa memimpin segala hal. Gitu. So saya mencoba di sana dengan teman-teman yang lain ngatur waktu, ngatur jadwal, meningkatkan efisiensi perusahaan. Sebetulnya gambarannya sesederhana ini. Dulu tuh Lombardi itu sebulan hanya bisa menghasilkan mobil sekitar
2 atau 3 mungkin. 2 atau 3 unit mobil yang sudah dimodifikasi. Nah, begitu saya masukin sistem, saya kontrol sistem pekerjaannya, alatnya saya ganti, metode kerjanya saya ganti, dan teman-teman yang lain, itu efisiensinya naik sampai dengan 7 mobil per bulan gitu. Jadi dari yang 2 sampai 3 mobil per bulan sekarang sampai 7 mobil per bulan dengan orang yang segitu-gitu aja. Itu artinya menaikkan efisiensi pabrik gitu. Nah tapi itu berlangsung cukup lama, tapi itu berlangsung cukup sulit. Kenapa? Karena sistemnya betul-betul analog. Jadi gangguan-gangguan seperti, aduh, ini udah jam 5 sore nih. Ya saya harus pulang. Atau siapapun itu karyawan harus pulang. Sehingga proses industri nggak bisa dilanjutkan di hal itu. So, saya hanya bisa mengefektifkan waktu jam 8 atau sampai jam 5 sore. Itu problem di urusan analog seperti itu. Belum lagi aduh capek, belum lagi aduh sakit. Industri-industri yang analog seperti itu gangguannya sangat banyak dan operasionalnya sangat besar. Nah, saya punya pengalaman di industri yang cukup analog, walaupun betul handmade. Hampir semuanya itu produk tangan sendiri gitu. Semuanya kita ngerekrut orang buat ngerjain motong besi, ngerekrut orang buat ngelas, buat cetak dan seterusnya. Itu semua akhirnya karyawan jadi lumayan banyak gitu, sekitar 50 sampai 60 karyawan. Tapi itu terhambat dan sangat sulit berkembang di industri yang analog. Lama banget kerjanya. Nah, tapi hebatnya Lombardi saat itu, kebetulan saya dikasih kesempatan untuk ngemodif mobil di Thailand. Jadi ini foto saya yang sebelah kiri ini, foto saya waktu di Thailand. Ada customer lain yang pengen beli produk Indonesia, tapi dia customernya orang Thailand gitu. Cukup bangga juga saya bisa bikin produk di Thailand, dan Lombardi ini seingat saya udah ada 2 mobil yang ada di luar negeri dan di request di sana gitu. Itu pengalaman saya di Lombardi ya. Nah, berikutnya ini yang terbaru, yang baru saya jalani bulan Maret kemarin. Jadi mungkin Pananang belum dapat cerita ini, biasanya saya suka ceritain juga ini ke Pananang nih. Tapi belum dapat cerita ini. Saya udah kembali lagi ke Bandung. Itu saya sekarang kerja di Bobobox. Bobobox itu perusahaan industri perhotelan ya. Secara umum sebetulnya fokus utamanya di kualitas tidur seseorang. Kita tujuannya meningkatkan kualitas tidur orang dan punya experience lain, pengalaman lain saat tidur. Tidur itu nggak cuma kasur, kemudian tidur merem, buka mata lagi ya udah gitu. Nggak cuma sampai di situ. Saya di sini salah satunya melakukan penelitian juga. Lampu yang ada di sini, yang ada di Bobobox ini, warnanya bisa saya ganti-ganti. Dari dekat ataupun dari jarak jauh. Ya. Bisa saya ganti-ganti. Saya coba ambil datanya. Kebanyakan orang itu tidur pakai lampu warna apa? Atau mereka lebih suka dimatiin? Sebenarnya, kemudian saya compare dengan jurnal, emang ngaruhnya apa? Kemudian kenyamanannya, kemudian tingkat kebisingannya, dan seterusnya. Itu saya masuk semua di situ, dan ya akhirnya punya kesimpulan lah. Oh, orang lebih suka dengan warna ini, orang lebih suka audio dengan seperti ini, sehingga kita harus menyesuaikan, dan seterusnya. Ini pekerjaan yang baru juga. Kemudian pengalaman lain di Bobobox itu, saya kebetulan ini agak ngegeser dari yang biasa saya kerjain. Ini saya di manufacturer engineer. Peran saya itu sebagai manufaktur, pembuat dan membuat hal itu jadi masif gitu, massive production planning tadi gitu. Seperti yang dituliskan di sini, massive production planning. Jadi saya bikin tuh jangan cuman ya udah yang ini beres, yang ini bisa, yang berikutnya ya udah nanti kita pikirin berikutnya. Itu nggak akan valid
di urusan industri yang masif. Perencanaan yang baik di dalam industri yang masif itu, versi yang kita buat sekarang, harus berlaku sampai dengan kapanpun itu. Sekalipun ada revisi, sekalipun ada perubahan tersebut harus terdokumentasikan, tertuliskan, dan bisa dipakai untuk sampai kapanpun itu. Terus selalu seperti itu konsepnya. Jadi nggak boleh ada sedikit pun miss gitu. Sometimes kita kalau bikin sesuatu, ya bolehlah bautnya kurang 1, kurang 2, nggak apa-apa lah. Atau apapun itulah ya, kita di pabrik, atau ya udahlah ini speknya agak berubah dikit, ya udah nggak jadi masalah. Sometimes, nah di Bobo Box ini tuh nggak bisa kita seperti itu. Sekarang saya dapat beban yang lumayan berat di Bobo Box, punya peran yang lumayan penting juga. Sebelum saya join itu ada Bobo Box, ada satu produk Bobo Box gitu. Bikin satu produk itu aja menghabiskan waktu 2 bulan. Satu produk aja menghabiskan waktu 2 bulan. Sekarang Bobo Box kebetulan lagi rame lah orderannya, atau lagi bagus nasibnya. Sampai dengan bulan Maret 2022 itu butuh sekitar 300-an produk yang tadi saya maksud. Artinya kalau proses industrinya masih satu produk itu 2 bulan, itu udah nggak mungkin kekejar, dan investor nggak akan ada yang mau, dan perusahaan pasti akan bangkrut. Yang sekarang itu jadi tantangan tersendiri. Itu enggak Halo, sorry, tadi sempat keputus ya? Iya Kang, tadi sempat nge-lag kayaknya. Sorry. Tadi sempat mati lampu sebentar, terus nyala lagi sekarang itu. Sorry, saya lanjutkan lagi ya. Saya share screen lagi. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini pengalaman saya di Bobok ya. So dari 3 pengalaman itu, sorry, sebetulnya udah sih pengalaman saya di 3 bidang ini. Gambaran kasarnya mungkin kayak gini. Saya waktu di Bobobox, waktu di Cinovasi di sini, yang saya kerjakan itu urusan elektronik. Nyambung ke sama fisika yang sedang dialami atau sudah pernah dialami, nyambung sedikit sih. Saya nggak bisa bilang nggak nyambung, tapi nyambung ada, tapi sedikit. Presentasinya mungkin ya under 20%. Di dunia kerja itu jauh lebih kompleks hal lain, apalagi hal yang urusan manajerial, dibandingkan dengan teknisnya sendiri. Yang berbau fisikanya sangat sedikit, tapi bukan berarti nggak penting, ya penting. Berapa persen kuliah, hal yang saya dapatkan di kuliah dipakai untuk dunia kerja, ya sedikit lah jelas, karena di kuliah itu general, ada berbagai macam ilmu, berbagai macam disiplin gitu ya, disiplin ilmu. Ya, saya cuma ngambil fokus di bagian elektroniknya aja, sehingga terasa lebih sedikit presentasinya. Tapi yang berkaitan dan elektronik hampir 100% saya pakai gitu. Yang berkaitan dengan elektronik, dari mulai mungkin teman-teman yang kuliah dulu zaman saya ada elektronika dasar, elektronika lanjut,
kemudian di mata kuliah KBK ada instrumentasi industri, ada pengantar ya dan seterusnya, itu semuanya kepake. So artinya sekarang kita belajar pusing-pusingan buat apa ya? Sebetulnya kalau memang industrinya pas, industrinya cocok, ya pasti kepake. Gitu. Kemudian geser ke Lombardi. Dunia yang saya kerjakan mirip-mirip juga sebenarnya di dunia elektronik. Tapi saya fokus ke manajerial yang sekarang, yang punya saya ceritakan itu. Di Lombardi Auto, saya lebih sering yang berurusan dengan elektronik itu mudah, sederhana, cepat. Ya udahlah, tinggal kerjain beres, nggak ada tantangan. Tapi yang lebih menantang itu urusan manajerial. Ada urusannya dengan fisika? Nggak ada. Ngatur orang supaya mau kerja, ngatur orang supaya semangat kerjanya, mau lembur, dibayar gitu. Ngatur orang supaya mau teratur, datang jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Itu sangat sulit. Sangat sulit. Dan manajerial di situlah poin manajerial. Ngatur barang itu gampang. Yang susah itu ngatur orang. Makanya kalau dikembalikan lagi ke sini, di bawah itu yang berurusan dengan orang secara langsung, itu akan hilang lama-lama. Semuanya akan diwakilkan dengan barang yang nggak ada kompromi kan. Udah nggak akan ada kompromi lagi. Dengan contoh kasus di tol yang pernah tadi diceritain, nggak ada urusan lagi kembalian, nggak akan ada lagi urusan ngantri yang panjang dan lama. Ya udah, kalau memang saldo nggak cukup, Anda harus isi dulu dan seterusnya gitu. Ya, saldo pastikan harus cukup, makanya selalu disampaikan gitu. Pastikan tol Anda saldonya cukup. Supaya apa? Supaya mempercepat proses yang ada di sana. Nah, yang barusan di sini, ini karena full analog, belum digital, itu susah. Susah. Tapi disitulah tantangan yang saya hadapinya gitu. Poin itu yang saya hadapinya, ya lumayan lah saya bisa ningkatin walaupun nggak bagus-bagus banget gitu. Dari 3 mobil per bulan geser ke 7 mobil per bulan dengan orang yang relatif segitu-gitu aja. Nah ya, geser ke sini, yang Bobox yang terakhir, ini beralih total dari yang mainnya di elektronik. Sekarang saya kalau mungkin lebih cocok jurusannya di teknik industri mungkin kalau ada ya. Atau intinya di fakultas teknik lah, bukan fakultas MIPA. Jauh yang saya kerjakan ini gitu. Tapi poin penting dari 3 pengalaman kerja yang udah pernah saya lewati itu, requirement-nya apa? Jadi kebutuhannya apa? Permintaannya apa? Struggle power itu apa ya saya sebut? Berjuang lah. Daya juang lah. Bisa disebut daya juang lah ini. Gimana caranya kita berjuang menghadapi tantangan yang sudah ada, yang jelas-jelas kita bisa pandang, yang mana contoh kasusnya kalau kita mau melamar sebagai misalnya karyawan tol, pasti Anda akan ditempatkan bukan di penjaga pintu tol lagi gitu. Harus siap dengan semua, ya kita harus tahu teknologi tol seperti apa. Oh, udah pakai listrik, udah pakai ini, ya kalian harus mempersiapkan itu dan harus berjuang untuk mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua harus komunikatif. Di masa yang sekarang ini, kondisi di pandemi ini, mungkin teman-teman peserta di sini yang udah kerja mungkin ngalamin juga. Meeting tuh nggak habis-habis, bahkan bentrok gitu, sering banget bentrok. Jam 8 udah ada meeting, sampai jam 5 ada meeting, sampai beres jam 5 pun masih ada meeting gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena komunikasi yang kita bikin untuk kasus yang sekarang itu kadang ada miss-nya juga, belum lagi permasalahan koneksi seperti yang tadi saya alami, macam-macam lah komunikasi yang pernah saya alami itu. Nah, tapi di komunikatif yang ada di sini, poinnya bukan hanya cara ngobrolnya karena medianya sekarang terbatas, tapi
gaya kita ngobrol dengan orang itu seperti apa. Kita kesulitan, kita harus sampaikan bahwa kita nggak ngerti, kita minta belajar, kita merasa bodoh gitu. Kita sadar kita bodoh, makanya kita nanya gitu. Jangan pernah ngerasa sok tahu. Gitu. Kalau tahu berarti harus yakin memang benar itu, gitu. Harus tahu. Kemudian kalau memang nggak ngerti ya ngomong, nanya. Kalau memang udah selesai ya sampaikan. Kesalahan yang paling sering ada di organisasi itu kurang komunikasi. Nggak align biasanya kalau bahasa-bahasa di startup. Nggak align, nggak nyambung. Startnya nggak sama-sama dari nol. Biasanya sering kayak gitu kejadian. Karena kurang komunikasi. Entah yang ini prioritasnya lebih dulu, entah yang itu artinya komunikasi di dalam satu organisasi cukup penting. Dan memang kita harus punya skill itu. Komunikasi dengan siapapun itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa attitude ini saya masukin satu nilai dari dari nilai lain yang ada di perusahaan saya sekarang. Ada basic attitude. Menurut saya ini cukup baik. Di Bobobox yang saya alami sekarang, karyawannya relatif pada muda-muda, jauh lebih muda di bawah saya gitu. Ada yang masih umuran 22, 23. Orang-orang yang baru lulus lah, kayaknya baru lulus kuliah, banyak banget gitu. Dan pemiliknya, CEO-nya, itu masih 33 gitu. Artinya masih sangat muda. Tapi di sana, attitude yang sangat baik dan dijaga di sana itu adalah kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Mau Anda sebagai pemilik, kalau salah, koreksi aja, biasa aja. Dan jangan baper lah gitu. Mungkin bahasa kekiniannya kayak gitu. Biasa aja. Saya pernah ditegur sama orang yang lebih muda karena salah. Ya karena ketidaktahuan. Ya terima. Pun begitu saya pernah negur ke atasan saya. Biasa-biasa aja. Attitude sangat dibutuhkan di dunia kerja. Industri ataupun non-industri itu sangat penting. Satu lagi, kebutuhan yang cukup penting itu ada obsessive curiosity, sangat terobsesi dengan keingintahuan mungkin gitu ya bahasanya ya. Jadi hal-hal yang kalau kita cuman pasif, kita cuman diam aja, disuruh ya udah kerjain, nggak disuruh ya udah diam. Dikasih waktu 2 minggu, misalnya kerjaan dikasih waktu 2 minggu, ya udah beresin 2 minggu. Nggak mau ada usaha untuk lebih cepat. Ya. Itu nggak akan ada improvement di diri kita. Itu akan berlaku di semua industri. Jangankan industri, di perkuliahan aja kalau kalian diminta tugas dikumpulin ya hari Senin misalnya. Kalau kalian bisa selesaikan lebih cepat, itu akan lebih tenang. Dan itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan di dunia kerja. Semakin cepat pekerjaan yang kalian lakukan, itu semakin baik. Bukan, kalau misalkan aku beresin cepat-cepat nanti dikasih lagi kerjaannya. Bukan seperti itu. Karena permasalahan di satu organisasi itu bertumpuk. Semakin kalian bisa punya peran di sana, itu artinya skill kalian akan meningkat. Gitu. Nah, 4 requirement ini akan sinkron dengan market yang, ini analisa saya pribadi mungkin ya, market yang sekarang ada di luaran sana itu kondisinya sangat dinamis. Bayangkan yang tadi saya bilang, contoh yang sering saya sebut itu urusan tol itu, cuma 15 tahun berjalan, ribuan orang hilang gitu pekerjaan. Secepat itu 15 tahun. Teknologi masuk, kemudian semua karyawan kemampuannya hilang gitu. Gajinya habis, pekerjaannya hilang. Jadi sangat dinamis. Sesuatu hal yang pasti itu adalah perubahan. Pasti berubah. Berubah lagi. Dan yang posisi saya sekarang, itu masih nggak aman. Nggak aman dalam artian apa? Kalau saya diem gini-gini aja, nggak belajar tentang hal yang lainnya, pasti kejadiannya akan sama dengan kasus yang di karyawan jalan tol yang barusan. Kemudian berikutnya industrial oriented, ini sedikit teknis. Di dunia industri itu, kalian mengerjakan apa, harus dituliskan. Kalian selesai mengerjakan apa, harus dituliskan. Mungkin teman-teman sering ada yang baca dokumen, baca buku, atau baca apa, yang ada tulisan ISO 9001, 9002, dan seterusnya. Sebetulnya itu tuh konsep dasarnya sangat sederhana.
tuliskan apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang dituliskan, sederhana itu. Apapun itu semua ada dokumennya. Tuliskan apa yang dikerjakan. Kalian mau ngerjain apa? Tulis dulu. Kerjakan apa yang kamu tuliskan. Kerjain apa dasarnya? Yaitu yang tulisan tadi. Nanti udah beres, ditulis lagi hasilnya seperti apa. Itu jenis industrial oriented. Kalau kalian mau bergelut di dunia industri, tapi nggak punya basic industrial oriented ini, ya susah masuknya. Kerja yang penting beres, kerja yang penting ya udah. Kalau kalian, contoh kasusnya kalian pindah pekerjaan yang lain, yang lanjutin kerjaan yang barusan siapa? Basicnya dari mana? Nanya-nanya. Ya kalian pasti keganggu. Jadi mau nggak mau dari dokumen. Biar dokumen yang berbicara sendiri dengan yang lanjutinnya. Contoh kasus kayak gitu. So di industri yang paling penting itu dokumennya. So kita ningkatin efisiensi bla bla bla. Kalau nggak ada datanya, kalau nggak ada buktinya, percuma. Kemudian satu lagi, dan yang terakhir mungkin, ini market ini teknologi zaman dulu itu udah deprecated itu apa usang mungkin ya, akan tergantikan dengan hal yang lain. Jadi teknologi yang masih jadul, masih ngukur pakai penggaris tanpa sedangkan di sini sekarang ada teknologi dengan kamera pun kita bisa tahu panjang dia berapa. Selama industri yang masih ngukurnya pakai penggaris, ya nggak akan lama lagi juga hilang karena akan tergantikan. Jadi market itu harus sekarang itu market yang ada sekarang itu sangat berorientasi dengan teknologi yang sedang berkembang. Sign in masuk akses manapun itu udah banyak teknologi yang berkembang. Sekarang kan bukan pakai gembok lagi, udah ada yang pakai wireless, caranya dibuka dari handphone dan seterusnya. Itu biasanya mahasiswa juga banyak yang ngerjain. Nah itu market yang berkembang saat ini. Artinya teknologi yang lama, yang jadul, mau nggak mau pasti akan tergantikan di lain waktu gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya share. Nggak tahu waktunya berlebih atau enggak. Mohon maaf kalau berlebih. Itu aja, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih ya. Oke, terima kasih kepada Kang Marzuki atas pemateriannya yang cukup luar biasa menurut saya, sudah membuka wawasan kita di bidang industri itu seperti apa. Mungkin selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada para peserta yang akan bertanya. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Kemudian peserta menyebutkan identitas dan mengajukan pertanyaan secara singkat, padat dan jelas. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, dipersilakan. Dipersilakan untuk raise hand mungkin. Oke, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya mungkin saya ya Kang ya, selaku moderator ingin bertanya terlebih dahulu gitu ya, sembari menunggu teman-teman yang lain. Kan tadi industri itu sifatnya dinamis ya Kang ya, selalu berkembang gitu, selalu berubah. Nah, gimana sih kita selaku apa ya, ibaratnya kita kan manusia gitu, agar kita tuh tidak kalah dengan teknologi gitu Kang. Jadi kita tuh tidak apa ya, kita tuh bisa setara lah atau bisa lebih gitu. Jangan kita yang kalah dengan teknologi. Sifat apa sih yang harus kita miliki? Ya, langsung dijawab ini? Boleh Kang, langsung dijawab. Betul sih. Jadi teknologi itu berkembang, berlari bahkan sangat cepat gitu. Dia nggak cuman jalan kaki doang, tapi berlari sangat cepat. Mungkin teman-teman punya bayangan gimana berkembangnya marketplace, contoh kasus Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee, dan seterusnya. Kok sekarang banyak banget hal yang kayak gitu, ramai banget gitu. Apa kabar dengan pedagang-pedagang yang ada di lapangan langsung, offline artinya? Kalau mereka nggak menyesuaikan dengan hal itu, ya hilang juga. Atau mungkin Grab, atau mungkin Gojek gitu. Itu
hal-hal yang menyelipkan teknologi di industrinya itu berlari sangat cepat gitu. Berlari sangat cepat, dan mungkin itu yang akan berkembang nanti. Artinya orang nggak perlu datang kemana-mana, tiba-tiba barang apa yang kita minta itu udah pada datang. Nah, gimana caranya untuk mengimbangi hal itu? Mau nggak mau, kita harus ikutin tensinya, kita harus ikutin perkembangannya. Kemudian kita harus kejar juga, kita harus belajar juga. Sedikit sulit sebetulnya menghadapi teknologi yang ada sekarang, tapi itu bukan berarti kita nggak perlu ngejar, ya udahlah gimana udah susah gitu, bukan seperti itu. Di kondisi yang sekarang, dulu saya masih ingat ada satu cerita pengalaman saya pribadi sebetulnya. Dulu ada angkatan 2009 pernah ngasih training lah, dia mau ngasih training, bikin acara ngasih training cara bikin gambar 3 dimensi, contoh aja gitu ya. Ngegambar 3 dimensi pakai apa sih? Pakai AutoCAD, pakai Google Sketch, apa pakai SolidWorks dan seterusnya. Itu saya nggak pernah ikut, nggak mau ikut. Saya bilang buat apalah, males. Mending tiduran atau apa gitu. Saya masih ingat waktu itu. Kemudian ya tanpa disadari, pekerjaan saya yang sekarang semuanya berbau 3 dimensi semua gitu. Dan ya cukup menyesal juga kenapa saya nggak belajar waktu itu. Akhirnya karena saya waktu itu nggak belajar, efeknya apa? Saya menghabiskan waktu yang lebih untuk mempelajari hal itu. Itu contoh kayak gitu. So, jangan pernah berhenti buat belajar, dan pelajarannya jangan sampai yang berbau, kalau di urusan industri, jangan sampai yang berbau teknologi yang masih usang. Jangan sampai teknologi yang tidak handal gitu. Ya semuanya kejar di teknologi yang sudah maju. Mungkin teman-teman pernah dengar ada pekerjaan front end, back end, kemudian semua yang berbau software, semua yang berbau firmware gitu. Mungkin 10 tahun yang lalu itu nggak ada, atau 15 tahun yang lalu itu nggak ada. Nah, sekarang ada, itu maksudnya apa? Nah, silakan teman-teman pelajari itu seperti apa, jadikan sebagai basic, dan itu semua itu akan diserahkan kepada teman-teman semua. Tidak bisa didapatkan di bangku kuliah secara langsung. Gitu. Kalau mungkin ngajarnya udah tiba-tiba ada satu aplikasi dibuka, bisa ini, bisa itu, ya itu mungkin dia udah ngerti cara bikinnya kayak gimana. Tapi bukan, kita jangan menikmati hasilnya aja, tapi kita juga harus bisa bikin, bahkan bisa melebihi itu gitu. Itu sih kuncinya. Jadi jangan pernah berhenti aja belajar tentang hal itu. Karena teknologi berlari sangat cepat gitu. Itu mungkin jawabannya. Oke, terima kasih Kang. Mungkin di sini tadi ada yang ingin bertanya, boleh kepada peserta _Ahmad untuk mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya, suara saya ada nggak? Ada. Ada Kang. Saya mau tanya nih, menurut pendapat Kang Uki sebagai alumni fisika instrumentasi juga, sebenarnya apa sih pentingnya instrumentasi itu, apalagi udah jadi engineeringnya sekarang di Indonesia itu, pentingnya apa sih kalau kita mau memajukan negara ini dengan instrumentasi atau engineering elektronik seperti itu tuh, menurut Kang Uki gimana pentingnya untuk Indonesia? Sorry, tadi koneksi nggak stabil, bisa diulang pertanyaannya, sorry. Jadi gini kan, instrumentasi ini menurut Akang ya, di Indonesia, apa sih pentingnya? Seberapa penting sih instrumentasi ini di Indonesia? Untuk memajukan. Ini juga sebagai gambaran buat adik-adiknya yang sekarang lagi belajar juga nih, siapa tahu nanti mau masuk ke instrumentasi. Nah, pentingnya instrumentasi ini tuh apa sih? Ini menurut pendapatnya kau gimana? Gitu. Gitu aja, makasih. Oke, terima kasih Kang Ahmad. Mungkin saya bacakan lagi ya Kang pertanyaannya. Sebagai alumni fisika UPI nih, Kang Muhammad Marzuki, apa sih pentingnya instrumentasi untuk memajukan Indonesia seperti itu? Boleh Kang langsung. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya sesederhana ini sih. Mungkin kalau diceritakan ulang di fisika itu zaman saya dulu ya, di tahun ketiga itu kita di fisika murni itu di cabang lagi kan, ada fisika, bisa milih kita, fisika instrumentasi, ada kebumian, ada
material. Ya, saya waktu itu ada 3 gitu, mungkin nggak tahu sekarang. Nah, apa pentingnya kenapa saya milih itu? Terus apa pentingnya di eh, kemajuan di dunia mungkin atau di Indonesia? Eh, saya ngerasa teknologi di Indonesia itu apa ya, terlalu primitif bahasa teknologinya. Mungkin teman-teman kalau selidiki atau teman-teman sadari, kita punya KTP ya. Teman-teman pasti banyak lah yang udah punya KTP, mungkin semuanya udah punya KTP, kartu tanda penduduk. Di tahun 2009 ada peraturan pemerintah yang meminta untuk bergeser dari KTP biasa menjadi elektronik KTP, contoh kasus kayak gitu. Tapi sekarang fotokopi KTP itu masih berlaku loh. Lah katanya elektronik KTP, tapi fotokopi KTP masih berlaku buat apa? Apa poin dari elektroniknya? Gak ada kan? Jadi teknologi di Indonesia itu masih sangat primitif nih, dibandingkan di tempat yang lain. Kita kalau ngebuka dompetnya pejabat atau siapapun itu, atau dosen aja lah, kartunya banyak banget. Kartu asuransi apa, KTP juga ada, ATM juga, dan kartunya banyak banget. Sometimes ada satu dompet khusus yang isinya kartu aja gitu. Tapi kalau berkaca di tempat yang lain, mungkin di negara lain lah, satu kartu itu sudah bisa mewakili banyak hal gitu. Loh, kita kenapa nggak sampai di sana? Ya itu, makanya saya ngerasa dan saya sadari eh, pentingnya teknologi di eh, Indonesia itu ya jelas sangat penting. Karena teknologi yang kita miliki sekarang itu masih sangat jauh, masih sangat primitif gitu. Sehingga saya memilih untuk hal itu, dan saya kebetulan berkembang di urusan instrumentasi. Ya nggak terlalu pinter sih, tapi ya karena sering dilalui nggak lupa-lupa juga. Gitu mungkin, semoga menjawab. Oke, baik, terima kasih Kang Marzuki. Apakah dari Kang Ahmad sudah cukup nih? Cukup, Cip. Oke. Boleh teman-teman yang lain jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung raise hand, atau jika tidak ingin menyampaikan pertanyaannya boleh di chat di Zoom. Oke, kepada Teveni boleh langsung on mic aja. Ya, baik, terima kasih moderator. Izin bertanya Kang, tadi saya sempat mendengar Akang bilang kalau apa yang Akang pelajari di perkuliahan itu tidak berkaitan dengan apa yang Akang lakukan di dunia kerja. Gimana sih Kang cara mendapatkan skill yang di luar dari apa yang dipelajari di perkuliahan itu? Terima kasih Kang. Oke, mungkin boleh Kang Marzuki langsung dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang berulang di setiap kali saya ngasih materi, kayaknya ini lagi kalau ke mahasiswa ya. Ini lagi. Saya selalu jawabnya juga ini, itu lagi. Jadi perkuliahan yang sedang teman-teman jalani, mungkin yang lagi kuliah, itu kan katanya di dunia kerja kepakainya cuma sedikit. Terus buat apa kita cari nilai yang bagus gitu? Atau mungkin mati-matian di urusan kuliah, padahal yang dipakai cuma sedikit. Ya buat apa? Pentingnya perkuliahan yang sedang dialami, yang sedang teman-teman alami, itu untuk administrasi, buat saya pribadi, penilaian saya pribadi, itu murni untuk administrasi. Ketika Anda punya IPK, biasanya kan indeksnya buat ngelihat mahasiswa itu dari IPK ya. Ketika Anda punya IPK 2,3 misalnya, sedangkan ada beasiswa 2,75,
terserah Anda punya kemampuan apapun itu, tapi ketika IPK Anda 2,3, Anda nggak layak dapat beasiswa. Contoh kasus kayak gitu ya. Itu artinya administrasi. Pun begitu untuk di dunia industri, dia itu sering mensyaratkan IPK minimal sekian, bahasa Inggris minimal sekian, gitu. Itu hanya kasus administrasi. Dan untuk menyelesaikan proses administrasi itu ya mau nggak mau kita harus mati-matian dulu, gitu. Terkait itu nanti dikerjakan atau tidak, dipakai atau tidak, itu hal lain, gitu. Tapi saya biasanya sering mendefinisikan IPK itu sebagai seperti ini. Bukan makin tinggi IPK itu dia makin pintar gitu. Tapi biasanya saya sampaikan, makin tinggi IPK itu dia makin nurut dengan apa yang menjadi aturan di perkuliahan gitu. Ketika tugasnya harus dikerjain, dikerjain. Ketika dikasih soal, ya dijawab dengan benar. Gitu. Sesederhana itu. Persoalan sesulit apapun itu, dia kerjakan. Dia nggak tahu, dia tanya, dia cari tahu. IPK itu hanya merepresentasikan itu, biasanya saya bilang kayak gitu. Pengalaman iya ada, ilmu ada iya. Tapi nanti di dunia industri, ilmu itu tuh nggak cukup. Ilmu modal kuliah aja itu nggak cukup. Nah, terus gimana menyiasatinya ya mau kamu kayak gitu. Kalian tetap harus, buat teman-teman yang masih kuliah, kalian harus tetap survive, harus tetap fight di dunia kuliah kalian. Karena ada satu persyaratan untuk diterima di industri yang cukup baik. Itu salah satunya adalah administrasi. Sometimes kita di administrasi itu harus bikin esai ya, mau nggak mau harus dibikin lah esainya. Mungkin kayak gitu ya. Kalau contoh kasus yang lain. Nah, ada juga banyak juga perusahaan yang mensyaratkan minimal IPK 3,5. Ya mau nggak mau kalian kejar gitu. Saya juga kalau ngomong di kuliah banyak juga yang lupa gitu, tapi ya itu karena saya harus ngejar itu demi dapetin jenjang karir ya saya kejar gitu. Mungkin itu semoga menjawab. Oke, terima kasih kepada Kak Marzuki. Bagaimana Teh Feni? Sudah puas? Saya tambahin ya, mumpung masih ada. Boleh, Masih. Siap, juragan. Bagus pertanyaan Feni ya. Oke, kurikulum ke depan, ini semester depan ini akan berubah. Marzuki mungkin dan peserta yang lain. Kemarin saya rapat dengan himpunan juga sebentar gitu ya. Nanti sampai semester 5 itu dianggap sudah selesai semua kuliah di prodi masing-masing. Sisanya Anda harus merdeka belajar kampus merdeka. Anda boleh ke industri, terserah mau kerjanya di mana, itu Anda bisa dikonversi ke SKS gitu ya. Jadi nanti semester 6 sampai 8 gitu ya, itu mata kuliah yang konversi semua. Orang lain bisa ngontrak ke prodi kita bisa ngontrak ke prodi orang lain, universitas lain, dan ke perusahaan lain berupa magang dan sebagainya gitu ya. Jadi Anda itu untung gitu. Jadi pertanyaan yang tadi hanya sekedar IPK sebagai administrasi, sekarang sudah nggak laku gitu. Kenapa? Anda sekarang sudah bebas karena menterinya juga bebas, saya lihat ya, dari dunia startup gitu. Sehingga pekerjaan nanti mungkin beda-beda ya,